Oke teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Julianto Hareva, NPM saya 2106000109. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan, tahun angkatan 2021-2022. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang diberikan oleh dosen tentang mata kuliah PHI atau lebih dikenal dengan kepanjangannya Pengantar Hukum Indonesia. Nah, teman-teman, di sini kita perlu tahu ada beberapa tujuan kenapa PHI ini dipelajari harus diketahui oleh mahasiswa, yaitu tujuannya adalah mengantarkan mahasiswa mengetahui asas-asas pokok atau pokok-pokok hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, di sini juga ada pengertian hukumnya. Hukum itu adalah kumpulan peraturan kaidah yang berisi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, yang memiliki sanksi jika dilarang. Nah, teman-teman, di sini juga ada beberapa bentuk. Berdasarkan bentuknya itu, hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu satu ini tadi hukum tertulis. Ini dia ya, hukum tertulis. Yang ini hukum tertulis ini. Nah, hukum tertulis ini bisa diartikan sebagai sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu, di mana yang artinya norma hukum tertulis itu diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan norma hukum tertulis. Itu pengertian dari hukum tertulis. Dan yang kedua, untuk hukum tidak tertulis. Nah, hukum tidak tertulis itu pengertiannya adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya saja hukum adat tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundang-undangan, tetapi harus dipatuhi oleh masyarakat atau daerah tertentu. Itu dia arti dari bentuk-bentuk hukum. Nah, terus di sini teman-teman, kita juga dapat melihat hukum itu berdasarkan wilayah berlakunya. Di sini kita bisa lihat satu ini tadi hukum lokal ini ya. Hukum lokal ini. Nah, hukum lokal itu bisa kita artikan sebagai hukum yang berlaku di daerah tertentu. Ya, contohnya saja seperti di daerah-daerah di mana tempat kita tinggal, di mana kita kemana kita tinggal, pasti di situ akan tetap ada hukum yang berlaku di daerah tersebut. Terus yang kedua, hukum nasional. Hukum nasional ini adalah kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi negara. Nah, untuk yang ketiga ini hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas atau bisa disebut dengan entitas berskala internasional gitu. Ini untuk hukum-hukum luar negara. Nah, terus teman-teman, di sini juga kita bisa lihat ada ada dua hukum berdasarkan fungsinya, ada dua fungsi ya. Satu hukum material. Untuk hukum material ini yang pertama, hukum material ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berisi perintah dan larangan. Sedangkan yang kedua, hukum formal. Hukum formal adalah hukum yang mengatur tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material tadi, atau mempertahankan hukum yang pertama tadi, yaitu hukum material. Terus di sini kita bisa lihat lagi hukum berdasarkan isinya. Di sini ada dua bentuk juga, ada dua jenis juga hukum berdasarkan isinya, yaitu satu hukum publik dan hukum privat. Nah, apa itu yang dimaksud dengan hukum publik? Ini untuk nomor satu ini, hukum publik. Hukum publik itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Nah, udah jelas berarti hukum ini
bisa diketahui oleh umum, baik itu antar negara yang satu ke negara lain maupun untuk negara kita sendiri atau perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Nah, untuk hukum yang kedua yaitu hukum privat. Nah, hukum privat itu yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. Berarti ini hukum privat. Ya, kalau misalnya kita tahu yang dimaksud dengan privat itu istilahnya pribadi ya. Ya tidak untuk umum jelasnya. Lebih jelasnya tidak untuk umum, tidak untuk diketahui orang-orang banyak. Itu untuk hukum isi atau berdasarkan isinya. Nah, terus di sini kita bisa lihat perbedaan PIH ini. Mungkin kita tahu tadi yang telah dijelaskan dari awal apa kepanjangan PIH. PIH itu adalah mata kuliah untuk anak-anak Fakultas Hukum atau yang bisa disebut dengan kepanjangannya Pengantar Hukum Indonesia. Cuman selain Pengantar Hukum Indonesia ini, di sisi lain juga atau di mata kuliah lain ada juga yang hampir sama mata kuliahnya dengan ini, yaitu Pengantar Ilmu Hukum. Mungkin yang kita bahas ini adalah pengantar Pengantar Hukum Indonesia. Nah, cuman ada lagi atau mata kuliah yang lain yaitu Pengantar Ilmu Hukum. Mungkin saya masih belum paham tentang PIH, soalnya saya baru semester pertama dan awal memasuki atau memulai mata kuliah. Ini adalah mata kuliah yang kedua yang udah saya ikuti, yaitu PHI atau Pengantar Hukum Indonesia, dan baru saja tadi kami mempelajari atau mereferensi materi-materi tersebut. Nah, sedangkan PIH ini adalah mata kuliah yang akan kami jalani selanjutnya, karena saya baru menjalani 2 mata kuliah. Karena saya masih mahasiswa baru, terus kami juga baru mendapatkan beberapa roster untuk SKS-nya. Jadi ini adalah mata kuliah kedua, karena mata kuliah yang pertama kemarin adalah ISBD atau Ilmu Sosial Budaya Dasar yang dipelajari juga untuk Fakultas Hukum. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan PIH atau pengenalan atau pengantar ilmu hukum dengan PHI, Pengantar Hukum Indonesia. Perbedaannya itu ialah PIH itu mempelajari hukum secara umum, asas-asas hukum, dan bersifat universal. Sedangkan PHI mempelajari hukum positif terkait tempat dan waktu tertentu dan bersifat khusus. Nah, ini tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini juga kita bisa menemukan persamaannya. Ada beberapa persamaan juga untuk kedua materi tersebut atau kedua mata kuliah ini. Antara PIH dan PHI ini ada persamaannya, yaitu satu, pengantar ilmu atau PIH atau PHI itu merupakan mata kuliah dasar atau mata kuliah prasyarat yang harus dipelajari sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai cabang-cabang hukum positif. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, PIH dan PHI merupakan dasar bagi setiap orang yang ingin mempelajari ilmu hukum secara luas. Itu untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga, objek studi dari PIH dan PHI ini adalah konsep dasar, pengertian umum, pengertian hukum, generasi tentang hukum, dan teori hukum. Dan yang terakhir, yang keempat, kedua-duanya merupakan ringkasan atau gambaran umum yang menyeluruh sehingga orang-orang yang mempelajarinya akan memperoleh suatu pemahaman yang umum tentang hukum. Itu adalah persamaannya teman-teman ya. Nah, terus di sini kita akan lanjut untuk yang selanjutnya. Ini kita skip aja, soalnya saya masih belum paham tentang ini. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ada beberapa jenis-jenis kaidah atau norma yang berlaku di Indonesia, yaitu satu, kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, kaidah adat, dan kaidah hukum. Nah,
di sini kita bisa lihat kelima kaidah tersebut. Kelima kaidah ini, nah ini adalah kelima kaidah atau norma yang berlaku di Indonesia. Terus teman-teman, di sini juga kita bisa tahu ini gimana contoh-contoh kaidah kesusilaan. Ini terus kaidah sopan santun, ini kaidah hukum ya teman-teman ya. Kaidah hukum itu terbagi menjadi 3, yaitu bersifat suruhan, larangan, dan kebolehan. Jadi seperti yang pertama tadi, yang pengertian dari pengertian dari hukum itu yaitu kumpulan peraturan atau kaidah yang berisi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, yang memiliki sanksi dan larangan. Nah, semuanya dirumuskan atau dibagi menjadi 3 ya, dari apa menurut kaidah hukum. Nah, terus teman-teman, di sini saya akan memaparkan sedikit lagi tujuan hukum ini. Apa sih tujuan hukum diciptakan? Nah, tujuan hukum diciptakan itu menurut pemahaman saya sendiri ya. Kalau menurut pemahaman saya itu mengatur atau untuk mengatur serta membatasi berbagai macam aktivitas masyarakat agar terbentuk dalam tatanan hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan. Jadi apabila kita melanggarnya, ya kita juga harus siap menerima sanksi dari pihak negara atau pihak daerah tersebut yang akan ditindak oleh pihak kepolisian setempat. Nah, itu menurut pemahaman saya, teman-teman. Mungkin sekian aja pemaparan materi dari saya, soalnya saya juga masih pemula atau masih awal dalam memaparkan setiap materi, karena saya juga adalah mahasiswa baru Fakultas Ilmu Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Santo Thomas Medan. Oke teman-teman, sekian saja pemaparan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Sekian dari saya, Julianto Areva. Selamat pagi.